Bidadari Chapter 105. Bejo. Bagaimana keadaan Mundu? Adiwijaya memang sudah tidak sabar ingin menanyakan bagaimana kondisi Aida. Makanya, ketika Aida yang digendong Reiko sudah sekitar semeter lagi mendekat ke arah ruang tamu, pertanyaan itu tak sabar dilontarkannya. Tidak perlu berdiri kakek, biar aku yang kesana saja. Seperti yang kakek lihat, aku baik-baik saja. Bagaimana kondisi kakek? Banyak sekali dia bertanya pada kakekku. Seru hati Reiko yang kini melirik Aida. Tentu saja wanita itu tak mempedulikannya dan sedang tak menatapnya. Tapi sepertinya dia tak merasa bersalah, tak sopan memberikan pertanyaan sebanyak itu. Reiko melihat senyum di wajah gadis yang digendongnya itu mengembang. Di saat yang bersamaan juga, mereka bersampingan dengan housekeeping. Wanita itu berjalan menuju ke tangga. Masih ada 2 orang housekeeping di apartemen. Karena tugas mereka belum selesai, baru membersihkan semua bagian lantai bawah. Karena tadi Reiko masih ada di kamarnya, wanita yang biasanya membersihkan itu menunggu dulu sampai Reiko keluar. "Oh, kakekmu ini selalu sehat," seru Adiwijaya saat Reiko mau mendudukkan Aida di satu sofa yang bersampingan dengan sofa yang diduduki kakeknya. "Aku mau salaman dulu sama kakek, Mas. Boleh aku duduk di samping kakek?" Apa dia mau mengadu sesuatu pada kakek? Reiko mulai negatif mendengar permintaan istrinya. Sungguh permintaan yang membuat Reiko cemas. Sudah bagus tangannya disembunyikan di belakang kerudungnya. Sekarang apa-apaan dia ingin salaman dengan kakek? Bisa ketahuanlah tangan dan kakinya terluka. Sebenarnya ini yang mengkhawatirkan untuk Reiko. Tapi karena Aida sudah meminta seperti itu, kalau dia tidak dipindahkan di samping Adiwijaya, bagaimana ceritanya? "Terima kasih, Mas." Kesal sebetulnya, tapi akhirnya Reiko tetap mendudukkan Aida di tempat yang diinginkan Aida. Makanya, ucapan itu terdengar di telinga mereka semua yang ada dalam ruangan itu. "Loh, kenapa dengan tanganmu, Nduk?" Sesuai dengan prediksi Reiko, saat Aida mengelurkan tangannya untuk salim, kakeknya yang melihat luka di tangan Aida jelas saja langsung kaget dan khawatir. Bisa terlihat jelas di wajahnya, dia mulai curiga, mengalihkan pandangannya ke Reiko. "Ini semua karena kesalahanku, kakek." Saat itulah Aida mencoba mengalihkan perhatian kakeknya. Dirinya juga menyematkan tawa kecil. "Loh, kamu kok luka begini malah seneng?" Dan tawa itu menjadi pusat perhatian Adiwijaya. "Bukan senang, kakek. Habis aku geli kalau mengingat kejadian yang membuatku terluka ini." Mau bilang apa dia ke kakekku? Seru hati Reiko yang masih meraba-raba rencana Aida. "Ceritakan sama kakek." Begitupun Adiwijaya yang juga sama penasarannya dengan tawa Aida. "Aku menumpahkan sup krim panas kemarin di dapur, kakek." Tak tahu apa yang ingin direncanakan oleh Aida, makanya Reiko lebih dulu khawatir Aida mengatakan sesuatu yang berbeda dengan rencananya. "Loh, ini jadi karena kamu?" Jelas saja Adiwijaya langsung menatap marah pada Reiko. Mimik wajahnya itulah yang membuat Aida ngeri. Makanya, "Iya kakek, tapi sebenarnya itu bukan salahnya Mas Reiko, tapi salahku." "Apa aku menyuruhnya untuk bicara?" Kesal Reiko, tak tahu apa yang akan direncanakan oleh Aida sekarang. "Kamu nggak bohong? Apa kamu cuma mau menutupi kesalahan suamimu saja, Nduk? Kamu diperintahkan sama Reiko untuk menutupi kesalahannya begitu?" "Sudah aku bilang kan, kakekku bukan orang yang mudah percaya. Dia ini, Jujur saja hati Reiko jengkel ketika dia mendengar ucapan kakeknya. Sesuatu yang memang tidak meleset dari prediksinya, kalau kakeknya memang masih curiga kalau dirinya akan melakukan sesuatu yang buruk pada Aida. Tapi kecurigaan itu memang terbukti, bukan? Luka itu semua hasil karyanya. Tapi kalau dia waktu itu mengingatkan aku kakinya terluka, menunjuk ke bawah, menunjukkan kakinya yang tak pakai sendal, aku juga tak gila sih, pasti lukanya tak separah sekarang. Dia saja terlalu keras kepala." Walaupun mengakui kesalahannya, tapi sebenarnya Reiko juga mengomel pada Aida. "Ngapain aku tutup-tutupin, kakek? Memang ini bukan kesalahannya, Mas?" Untung aku nggak keceplosan memanggilnya Reiko. Dan kini Aida malah geli lagi. Jelas tawanya ini malah membuat Adiwijaya semakin penasaran. "Coba ceritakan apa yang membuat kamu ketawa dan lucu begini, Nduk?" "Gini loh kakek ceritanya." Aida pun mulai bicara di saat Reiko di dalam hatinya bersungut.
Aku yakin sekali kakek pasti marah padaku nih. Aku sudah katakan padanya, biar aku yang bicara. Tapi kenapa dia malah berinisiatif lagi? Gadis ini, apa dia mau bikin aku cepat-cepat kena serangan jantung sih? Reiko sebenarnya tidak setuju. Tapi, kalau sudah begini, apa dia bisa menentang Aida dan menyuruhnya diam? Sekarang ini lagi ngetren banget film lama tapi di remake di bioskop kakek. Aku penasaran banget. Nah, Mas Reiko bilang dia ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Dan kemungkinan dia nggak bisa nemenin aku nonton. Makanya aku kesal banget. Aida memberikan penekanan pada kalimat terakhirnya dan mencebik. Padahal aku pengen banget nonton bioskop. Kan aku belum pernah nonton ke bioskop. Dan itu kata teman-temanku filmnya bagus. Judulnya Titanic. Nah itu filmnya memang sudah pernah sih muncul Desember tahun 97 lalu. Tapi kan waktu itu aku belum lahir kakek. Kini wajah Aida terlihat memelas. Jadinya aku ngajakin Mas Reiko buat nonton. Tapi kata dia itu film jadul. Aku disuruh nonton aja di Netflix. Padahal aku pengen nonton di bioskop. Jadinya aku kesel. Aku taruh supnya nggak bener. Kesenggol sama tangannya Mas Reiko. Jadi tumpah. Jelas Aida sebelum dia mengambil napas dan melanjutkan lagi tak sampai sedetik kemudian. Kebenaran aku di dekat situ, jadinya kena ke kakiku deh. Habis itu kena juga ke tanganku karena aku kepleset. Pasti itu karena aku ngomel pagi-pagi sama suamiku. Jadi Tuhan marah dan ngehukum aku kakek. Masa orang mau kerja aku suruh nonton film, Aida masih tergelak tawa. Mana itu supnya panas banget. Udah gitu aku kan mau dianterin Mas Reiko sekalian ke kantor ke dokter gitu. Aku nggak mau dipanggilin dokter, aku nggak mau juga. Mas Reiko juga udah bujuk aku dan mau menelpon ke rumah supaya papa atau mama atau Reti dan Rukma mengantarku. Aku bilang nanti aku saja yang telepon. Soalnya aku masih kesal sama Mas Reiko gara-gara nggak mau nemenin nonton. Seru Aida sambil mencembungkan pipinya. Jadinya pas Mas Reiko pulang, kaki sama tanganku udah pada bengkak dan ada beberapa belingnya nggak bisa diambil jadi infeksi. Soalnya aku agak malas-malesan, cuma bersihin pakai air keran aja. Aida mengakhiri dengan tawa malu-malu. Itu kenapa aku bilang ini salahku. Aku yang udah bikin Mas Reiko jadi repot ngurus aku sekarang. Ini bukan salahnya, tapi aku yang bandel kakek. Aida menceritakannya seakan-akan semua itu nyata untuk Adi Wijaya yang mendengarnya. Tapi kakek Reiko tak langsung merespon. Dia diam dulu sejenak menatap Reiko tak bicara, sebelum matanya beberapa detik kemudian menatap Aida lagi. Dia percaya tidak ya dengan yang aku katakan? Jujur di dalam hati Aida sudah ngeri-ngeri sedap. Tapi dia memang menceritakan sesuai dengan yang diceritakannya pada Sylvie. Namun sekarang, ini lebih terorganisir baik. Karena Aida tidak menceritakannya terburu-buru, Aida juga sudah hafal kemana saja alur ceritanya. Kalau sampai ketahuan bohong, habis aku sama cucunya. Duh, Roma mikir apa sih? Hanya saja apa yang ada dalam benak Adi Wijaya ini yang membuat Aida ketar-ketir. Le, kenapa kamu ndak mau nurutin kemauan istrimu? Usianya kan jauh di bawahmu, Boyo ngalah dikit. Aida belum bisa berpikir saat Adi Wijaya buka suara. Nonton di bioskop paling cuma sejam toh? Memangnya pekerjaanmu sesibuk apa, Le? Uang sebanyak apa yang sedang kamu kumpulkan sampai diajak nonton istrimu saja tidak mau? Ya, gimana nih? Dia kena marah juga. Habislah aku. Bisik hati Aida yang berpikir kalau apa yang dia lakukan ini tidak akan membuat kesal Reiko. Tapi ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Kakeknya malah kini sedang mengomel pada pria berstatus suami Aida itu. Kakek, sudahlah, tak perlu diperpanjang. Lagian juga, filmnya sudah tidak ada paling. Hari ini tuh kan hari terakhir. Katanya cuma tayang sampai tanggal 14 Februari. Cuma untuk merayakan hari Valentine aja. 25 tahunnya Titanic. Valentine? Itu loh Tuan Besar, hari kasih sayang yang diperingati masyarakat dunia. Lesmana mencoba mengingatkan pada kakeknya Reiko yang tak pernah peduli dengan acara-acara begitu. Hari perayaan dari barat di mana setiap orang mengucapkan kasih sayangnya kepada kekasihnya Tuan Besar, Lesmana memperjelas. Oh alah, kamu ini merayakan hari kasih sayang sama suamimu sambil nonton toh? Iya, Adi Wijaya memang tidak terlalu mempedulikan yang seperti itu sebetulnya. Dia juga tidak tahu bagaimana anak muda zaman sekarang. Iya kakek, untuk membuat semuanya terlihat natural, Aida pun mengangguk pelan. Meskipun, sejak kapan aku merayakan Valentine? Aida hanya tertawa kecil saja di dalam hatinya.
Tapi hatinya begitu lega sekarang melihat bagaimana sang kakek tersenyum. Reiko, coba kamu ingat-ingat apa yang kakek bilang. Sapurweda. Iya kakek, aku paham. Aku akan mengajaknya untuk nonton nanti. Ah, tidak. Aku sudah tidak mau. Aku sudah tidak tertarik nonton lagi. Apalagi aku malas ke bioskop dengan kaki begini. Aida menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar menunjukkan memang sudah tak ingin. Lagi pula, sekarang sudah ada kakek di sini. Ngapain aku pergi nonton? Aida menunjukkan senyum manis ke Adi Wijaya yang membuat pria itu bisa merasakan kehangatannya. Gimana kabar kakek? Burung perkututnya sekarang sudah bunyi terus tiap hari kakek? Dia makannya banyak nggak? Kamu tuh ketemu kakek malah menanyakan itu. Sama seperti Pak Demu Waluyo. Sawan ke rumahku cuma numpang ngopi, makan pisang goreng, terus main sama perkututku. Aida hanya tertawa ketika mendengar ini. Kamu ndak usah khawatir. Aku sudah berjanji pada ayahmu Laksono kalau akan menjaga si Bejo, dan dia sekarang hidup sangat bahagia denganku. Ah, kakek ini pasti bohongin aku. Tapi di sini Aida mencibir. Loh, kamu ndak percaya sama kakek? Aku rasa dia ndak bahagia sama kakek hari ini. Mereka sudah tak membahas masalah lukanya lagi. Bagaimana kakek bisa dengan mudah mempercayainya? Lalu malah bahas perkutut. Bejo itu perkutut kakek yang mana? Burungnya kan banyak. Sindiran Aida yang membuat Reiko mengerutkan dahinya. Sekaligus dia bingung dengan kedekatan Aida dan kakeknya. Diam-diam Reiko memperhatikan. Beruntung dia tidak sedang diperhatikan kakeknya. Dari mana kamu tahu dia nggak bahagia? Bagaimana dia bisa bercanda seperti itu dengan kakekku? Lihat, kakekku bisa marah ini. Desis hati Reiko yang merasa Aida mulai percikan api. Buktinya, sekarang dia pasti sedang bersedih karena ditinggal sama kakek ke Jakarta kan? Bisa-bisanya kamu bercanda. Sampai terkekeh Adi Wijaya mendengar celetukan Aida yang memang hanya sekedar menggodanya. Aku saja cucunya tidak berani bercanda dengannya. Anak ini benar-benar cari mati. Aku yang akan kena nantinya. Keluh hati Reiko. Istrimu ini lucu, Le. Kamu bisa awet muda kalau tiap hari dibikin tertawa begini. Reiko tak tahu sebenarnya apa yang ada dalam hati kakeknya. Tapi melihat bagaimana tawa kakeknya itu, kenapa kakekku nggak marah? Mana ada awet muda? Tiap saat dia membuatku kesal. Cih, andai kakek tahu panggilannya untukku. Mas Roy. Cih, Reiko berpikir bahwa Aida akan kena omel. Yang ada, dia yang omel di hatinya. Aku benar kan, Kek? Kalau misalkan kakek ada di sini, bagaimana dia senang? Tidak ada yang menemaninya dan tidak ada yang menyapa Bejo pagi ini. Benar. Kamu itu memang pintar sama seperti ayahmu yang selalu bisa membuatku hilang stres. Lagi-lagi, hanya senyum yang diberikan Aida di saat dia mengingat sesuatu. Oh iya, kakek sudah makan belum? Mau dibikinin apa? Oh, ndak usah. Tanganmu sedang sakit seperti itu mana boleh masak. Kakek ndak lapar. Lagian, kalau kakek mau makan juga nanti tinggal minta ke Lesmana. Seru Adi Wijaya yang menunjuk pada ajudannya. Kamu sudah makan belum, Duk? Sudah, kakek. Tadi Mas Reiko yang buatkan. Wah, enak betul masakannya. Sudah cocok ikutan Master Chef. Aida antusias. Cih, tak sudi aku harus dikomentari sama Chef Cunanya. Kesal Reiko. Dari tadi yang diucapkan Aida kalau tak membuatnya kesal pasti penasaran dan aneh. Iya toh, kamu bisa masak, Le? Adi Wijaya terlihat tak percaya. Bisa, Kek, orang aku sendiri yang cobain masakannya kok. Enak betulan. Aida makin mengompori di saat Reiko jadi tambah gusar dan gemas. Ngapain juga dia harus mengatakan itu sama kakek? Serba salah Reiko. Karena dia memang tidak pernah menceritakan pada satupun anggota keluarganya dia bisa masak. Entah kalau Brigita memberitahukan kepada ibunya. Tapi setahu Reiko, mereka memang tidak terlalu dekat kecuali hanya bicara yang formal-formal saja. Oh alah, aku kok baru tahu. Dan tentu saja, Reiko tidak bisa mengomel pada Aida sekarang. Apalagi kakeknya sudah menatap padanya. Boleh kakek coba masakanmu, Le?